Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini Mimin bakal nyeritain sebuah film yang menceritakan tentang pandemi yang tidak akan pernah berakhir dan wabah bermutasi dengan sangat ganas. Nah, gimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah virus yang membuat pandemi di seluruh dunia harus terjadi pada saat itu. Ternyata virus itu lebih berbahaya dari virus biasanya dan menjadi salah satu virus yang paling mematikan di dunia karena mampu membuat setiap orang yang terkena olehnya akan mati dalam seketika. Sampai-sampai virus itu mampu membinasakan setengah umat manusia di muka bumi pada awal penyebarannya. Setelah itu terlihat seorang wanita muda bernama Ellie yang sedang pergi ke sebuah tempat hanya menggunakan sepedanya saja. Ternyata pada saat itu Ellie telah menjadi sebatang kara di tempat kelahirannya. Semua itu terjadi karena seluruh penduduk di kota tersebut telah meninggal akibat terpapar virus mematikan tersebut. Ternyata Ellie mempunyai sebuah kekebalan tubuh yang sangat berbeda dengan orang lainnya. Hal itu juga yang telah membuat dirinya mampu untuk hidup. Di saat orang lain harus tewas karena virus tersebut, termasuk keluarga Ellie sendiri juga menjadi korban dari virus mematikan itu. Setiap korban yang mati terkena virus itu memiliki ciri khusus, yaitu kulit mereka yang menjadi merah. Kini Ellie harus bertahan hidup dengan stok makanan yang telah habis. Maka dari itu dirinya memilih untuk memakan apapun yang tersisa pada saat itu, termasuk sebuah makanan instan hewan yang telah kadaluarsa. Hari demi hari Ellie harus lalui seorang diri. Dia sangat sering menghabiskan waktunya dengan membaca beberapa buku yang dia miliki. Semua kegiatannya kini hanyalah untuk mencari beberapa stok makanan, dibarengi dengan dirinya yang harus mendapatkan sebuah pengawasan dari beberapa petugas medis yang masih hidup pada saat itu. Namun sialnya para pengawas itu bukannya memberikan Ellie stok makanan, melainkan mereka adalah beberapa kelompok yang tidak segan-segan untuk membunuh semua orang yang masih hidup di kota tersebut. Semua hal itu membuat Ellie mau tidak mau harus menghindar dari para pengawas tersebut. Karena bila pengawas itu menemukannya, mereka pasti akan segera menghabisi Ellie di sana. Di tengah pelariannya Ellie menyadari kalau dirinya tidak boleh membuat sebuah suara sedikit pun. Karena nyatanya kendaraan yang digunakan oleh pengawas itu mempunyai sebuah sistem penangkap suara dengan jarak yang cukup jauh. Di keesokan harinya Ellie kembali mencari stok makanan dari beberapa rumah yang dia singgahi. Namun semua itu tidak berjalan dengan mulus, karena dirinya terkadang hanya menemukan beberapa makanan yang telah kadaluarsa dan tidak dapat dia konsumsi. Tidak jarang juga Ellie menemukan beberapa orang yang masih sekarat, dan selalu meminta kepada Ellie untuk segera mengakhiri hidup mereka. Di sore harinya Ellie tidak sengaja bertemu dengan seorang korban yang sedang berkeliaran di sekitar sana. Namun tiba-tiba saja datang seorang misterius yang langsung menghabisi orang yang telah terjangkit virus tersebut. Sepertinya orang misterius itu juga memiliki nasib yang sama dengan Ellie, yaitu harus menghindari para pengawas yang sedang mencari mereka. Karena itulah orang misterius itu mengajak Ellie untuk bersembunyi dari kejaran para pengawas dengan bersembunyi di sebuah bak sampah yang ada di sekitar mereka. Setelah merasa aman, mereka berdua memutuskan untuk keluar dari sana. Dan orang misterius itu mengajak Ellie untuk pergi ke tempat persembunyiannya. Ternyata orang misterius itu merupakan seorang wanita. Akhirnya dia mengizinkan Ellie untuk tinggal semalam di tempat persembunyiannya. Karena di keesokan harinya, dia akan kembali melanjutkan pelariannya. Hal itu juga karena orang misterius itu tidak mau kalau Ellie membuatnya menjadi semakin sulit dalam pelariannya. Di malam harinya wanita tersebut menjelaskan sebuah hal kepada Ellie, yaitu mengenai para pengawas yang telah dikirimkan oleh pemerintah untuk membunuh siapa saja yang masih hidup. Karena pihak pemerintah tidak mau kalau masih ada orang yang berkeliaran dan akan membuat virus tersebut semakin tersebar. Dan pemerintah juga meyakini kalau darah orang-orang yang masih selamat sangat berbeda dengan darah manusia sewajarnya, yang bisa mereka gunakan untuk dijadikan sebuah vaksin. Karena itulah wanita misterius itu beranggapan kalau telah banyak sekali manusia yang sama seperti mereka di dalam sebuah tempat yang aman, dengan pengawasan ketat dari pemerintah.
Kemudian di keesokan harinya, wanita itu memberikan beberapa peralatan kepada Ellie. Hal itu bertujuan untuk membuat Ellie lebih aman di dalam perjalanannya nanti. Wanita itu juga mencoba mencari barang-barang lainnya yang sekiranya dapat membantu Ellie bila dia sedang mengalami sebuah kesulitan. Pada akhirnya Ellie mengetahui sedikit informasi tentang wanita itu, di mana wanita itu ternyata bernama Queen. Kini Queen dan juga Ellie akhirnya berpisah. Setelah Queen merasa kalau semua alat yang dia berikan kepada Ellie telah cukup. Namun Queen berencana kembali menjemput Ellie setelah dia menemukan lukisan wajahnya yang telah digambar oleh Ellie. Walaupun Queen sendiri sebenarnya sangat tahu kalau pelariannya akan semakin sulit ketika dirinya bersama dengan Ellie. Setelah itu Ellie dan Queen harus menghabiskan semua waktunya bersama. Mereka juga berkomitmen untuk menjaga satu sama lain, sehingga akan membuat para pengawas itu kesulitan untuk menangkap mereka berdua. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan, ketika Ellie malah menyalakan sebuah mainan di sana, yang tentu saja membuat para pengawas itu mengetahui di mana mereka berdua bersembunyi. Namun Queen yang sedang sibuk tidak menyadari kalau para pengawas itu telah datang ke tempat persembunyiannya. Sementara Ellie sendiri harus bergegas melarikan diri dari sana, dan kemudian menyalakan sebuah alat yang membuat Queen mengetahui kalau kini Ellie sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Namun sialnya Queen yang mencoba menghampiri Ellie harus tertangkap oleh para pengawas itu setelah dirinya lengah, dan membuat para pengawas itu dengan mudah melumpuhkannya. Beruntungnya Ellie segera datang di sana sebelum para pengawas itu menangkap Queen yang sudah tidak berdaya. Setelah itu Ellie harus bersusah payah menyeret Queen dari sana. Karena bila tidak segera melakukannya, mereka berdua akan ditemukan oleh para pengawas lainnya. Pada akhirnya Queen tersadar dari pingsannya. Dia pun segera mematikan api unggun yang telah dibuat oleh Ellie. Semua itu karena dia tidak mau kalau para pengawas itu akan menemukan mereka di sana. Dan benar saja, beberapa saat kemudian datang sebuah helikopter di sana yang mencoba untuk mencari keberadaan mereka berdua. Di keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan pelariannya, hingga pada akhirnya mereka berdua menemukan sebuah rumah yang memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Hal itu pun segera mereka manfaatkan dengan sangat baik, dengan memakan beberapa makanan yang telah mereka temukan. Mereka juga menemukan sebuah mobil di sana, yang tentunya akan membantu mereka dalam pelariannya. Namun tiba-tiba saja muncul seorang wanita di hadapan mereka yang meminta agar memberikan sebuah tumpangan kepadanya. Namun sialnya wanita itu adalah seorang penjahat bersama komplotannya yang mencoba mengambil alih mobil yang sedang mereka tumpangi. Para penjahat itu juga mencoba memakan Queen dan juga Ellie secara hidup-hidup, karena ternyata mereka bertiga telah mengalami sebuah kelaparan yang cukup lama. Akan tetapi semua itu dapat diatasi dengan mudah oleh Queen, karena dirinya telah berpengalaman untuk menghabisi beberapa orang sekaligus. Namun Ellie harus terluka di kakinya ketika para penjahat itu mencoba untuk melumpuhkannya. Kejadian itu juga turut mengundang perhatian dari para pengawas, karena mereka telah mendengar beberapa tembakan yang telah terjadi di sana. Hingga pada akhirnya Queen dan juga Ellie harus melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki setelah bahan bakar kendaraan yang mereka tumpangi harus habis. Semua itu membuat mereka berdua kesulitan untuk melarikan diri, sampai-sampai Ellie harus tertembak salah satu orang pengawas yang mengejar mereka. Queen yang berada di sana memutuskan untuk meninggalkan Ellie yang sudah tertembak, walau sebenarnya dia tidak tega untuk melakukannya. Akan tetapi Queen tidak begitu saja meninggalkan Ellie. Terlihat ketika dirinya kembali mengejar mobil pengawas yang telah membawa Ellie, dan mencoba mengelabui mereka dengan berpura-pura akan menyerahkan diri. Dan akhirnya Queen mampu melumpuhkan para petugas itu, setelah dirinya memanfaatkan keadaan ketika para petugas itu sedang lengah, dan dia pun langsung menghabisi pengawas itu. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Queen yang tersenyum lebar setelah melihat kalau ada banyak sekali persediaan bensin di dalam mobil pengawas tersebut. Kemudian, film pun akhirnya berakhir.
Pesan yang kita bisa ambil dari film ini, pandemi yang berkepanjangan memang membuat semua manusia terkekang, dan mereka semua menjadi gila. Rasa frustasi membuat banyak pihak bertindak sesukanya, sama seperti pemerintahan dalam film ini, yang bertindak semena-mena kepada warganya. Untuk itulah mari kita berdoa dan berharap, semoga pandemi yang beberapa waktu terjadi tidak terulang kembali. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya guys. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys, biar Mimin tetap semangat ceritain film buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit, dadah semuanya.